Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 5 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Kami Merasa Malu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan telah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi 5 Agustus 2022 dengan judul Kami Merasa Malu. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Yeremia 3 ayat 25. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah nada kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Sekali lagi, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Yeremia 3:25, maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikian pekabaran dari Nabi Yeremia dalam Yeremia 3 ayat 25, bahwa betapa kita diselimuti oleh noda, kita merasa malu, bukan karena kita tapi dari nenek moyang kita sampai di masa kita sekarang ini. Tanpa pertobatan dan pembaruan yang sejati, maka pengakuan tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah haruslah dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Pekerjaan yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Apabila dosa sudah mematikan ajaran-ajaran moral, maka orang-orang yang berdosa tidak akan dapat lagi melihat kekurangan tabiatnya ataupun menyadari hebatnya kejahatan yang telah dilakukannya. Jadi, kecuali dia menyerah dalam kuasa Roh Kudus yang meyakinkannya, maka dia masih tetap buta terhadap dosa-dosanya. Pengakuan-pengakuan yang diadakannya tidak sungguh-sungguh dan tulus hati. Terhadap pengakuan segala dosanya selalu disertai dalih-dalih, mengatakan bahwa kalau bukan karena situasi tertentu, dia tidak akan pernah melakukan ini dan itu. Atas hal mana dia ditegur. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Rasa malu, kekalahan, dan kematian dibawa ke atas Israel oleh dosa satu orang. Berbagai dosa yang disimpan dan dipraktikkan oleh orang-orang yang mengaku Kristen menimbulkan ketidaksetujuan Allah atas jemaat. Pada hari ketika buku besar surga akan dibuka, hakim tidak akan dengan kata-kata menyatakan kepada manusia kesalahannya, tetapi akan melemparkan satu pandangan yang tajam dan meyakinkan, dan setiap perbuatan, setiap transaksi kehidupan akan dengan jelas terkesan pada ingatan pelaku kesalahan. Orang tersebut tidak akan seperti pada zaman Yosua, perlu diburu dari suku-suku Israel hingga ke keluarganya, tetapi bibirnya sendiri akan mengakui rasa malunya, keegoisan, ketamakan, ketidakjujuran, penipuan, dan kecerobohannya. Jadi saudara, mengaku dosa kita kepada Tuhan yang tidak disertai komitmen untuk bertobat itu percuma. Yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk berubah, untuk meninggalkan dosa-dosa kita, mengakui kepada Tuhan, dan itu akan adalah menjadi doa yang tidak pernah tidak dijawab. Nah, kita ketika merasa malu oleh karena dosa kita, di situ poinnya adalah berarti kita mengetahui
bahwa ada Roh Kudus berbicara di hati kita agar kita merasa malu karena dosa. Tetapi yang jadi masalah adalah kita berkata, kita mengaku kita merasa malu, kita merasa sedih oleh karena dosa kita. Tapi kita melakukannya seakan-akan bahwa itu mudah saja untuk terus dilakukan. Atau ada pandangan lain di sini mengatakan bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian kita datang kepada Tuhan mengaku dari bibir kita, tetapi itu hanya sekedar mengaku. Kita tidak mau meninggalkan dosa atau pelanggaran tersebut. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita mesti ambil tekad, komitmen. Tuhan, bantu saya untuk berubah dengan caramu yang penuh kasih. Dan ambil komitmen untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kemarin untuk tidak terjadi lagi pada waktu yang akan datang. Dan ini tidak mudah. Kita dipermudah oleh karena bantuan kuasa Roh Kudus, tapi ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang gampang-gampang. Ini butuh pengorbanan untuk mencintai Yesus. Demikian pekabaran kita untuk hari ini sebagai ajakan kita. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat ajaib dalam kehidupan kita semua. Kita akhiri pekabaran pagi hari ini dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pekabaran yang begitu indah yang kami dengar pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat besar di dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan pimpin kami sepanjang hari ini, agar kami boleh menikmati berkat-Mu, berhasil semua karena Tuhan. Dalam kendala, situasi, kondisi, masalah kami hadapi, sakit penyakit, salah keuangan, Tuhan campur tangan. Agar biarlah kami terus merasakan berkat Allah ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam mendengarkan renungan pada besok hari. Dan biarlah kiranya sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Shalom.